إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat dan taufik pada kita, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat untuk bisa beramal saleh, nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih hadirkan pada hati kita, sehingga kita bisa keluar dari rumah kita di pagi yang dingin ini, yang sekarang juga setiap pagi biasanya hujan. Alhamdulillah, Allah berikan taufik sehingga kita bisa mengerjakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Dan waktu yang Allah berikan pada kita ini tentunya harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah adalah memanfaatkan nikmatnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka penuhi hari-hari kita untuk mengerjakan urusan-urusan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita sibuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik pada kita senantiasa, dan Allah menjadikan hati kita dan pikiran kita terfokus untuk mengerjakan hal-hal yang baik, dan kemudian terpaling dari hal-hal yang negatif, terpaling dari hal-hal yang buruk. Karena ketika seseorang itu sudah fokus dalam sebuah kebaikan, punya sebuah tujuan baik, punya sebuah tujuan mulia, apapun tujuan itu, dan jadikan tujuan itu adalah tujuan untuk akhirat kita. Walaupun mungkin itu tujuannya atau bentuknya adalah bentuk amalan-amalan dunia. Ya, misalnya seorang menabung, jadikan tujuan tabungannya adalah untuk kebaikan akhiratnya, menabung untuk haji, menabung untuk mengumrohkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, menabung untuk kebaikan, menabung untuk bikin masjid dan lain sebagainya. Sehingga ketika seorang punya sebuah fokus tujuan yang besar, maka seseorang akan terminimalisirlah dari hal-hal yang remeh-temeh yang mungkin bisa membuat dia sakit hati dan lain sebagainya, seperti ghibah dari orang lain, adu domba dari orang lain, ya, perkataan-perkataan miring dari orang lain tentang dirinya, karena dia memiliki sebuah tujuan besar yang mulia. Dan itu kita harus punya tujuan-tujuan, dan mungkin masing-masing kita bisa saja berbeda-beda, ya, namun kita mesti memilikinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita, dan mudah-mudahan tujuan-tujuan besar itu kita bisa laksanakan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan masuk pada pembahasan kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar, dan kita masih masuk pada masih pada pembahasan bab ta'dhimu qatli nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Agungnya atau besarnya perkara membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Dan ini diselipkan dalam bab tentang fitnah, karena sebagaimana kita bahas kemarin, bahwa di antara efek yang terjadi dalam fitnah, ujian yang menimpa, baik itu dalam skala seseorang, skala keluarga, bahkan skala negara, adalah
tertumpahnya darah tanpa alasan yang benar. Di antara efek negatif fitnah. Ya, fitnah yang terjadi dalam keluarga, misalnya huru-hara yang terjadi dalam keluarga yang menyebabkan keluarga itu berpecah, berselisih. Di antara efek negatif besarnya di antaranya adalah tertumpahnya darah tanpa alasan yang benar. Betapa banyak kejadian seperti itu, ya. Rebutan harta waris antara adik dengan kakak, antara saudara dengan saudara, antara keluarga satu dengan yang lainnya, sampai seperti itu. Bahkan waliyadzubillah mungkin sampai orang-orang yang zalim di antara mereka melakukan hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan atau bahkan kesyirikan itu sendiri, meminta bantuan dukun, meminta bantuan tukang sihir dan lain sebagainya. Demikian pula dalam urusan yang besar, urusan lingkungan misalnya, tawuran antar kelompok masyarakat atau tawuran antar warga, ya. Kemudian itu juga yang menjadi efek buruknya, tertumpahnya darah tanpa alasan yang benar. Demikian pula dalam skala yang lebih luas lagi, fitnah dalam negara, huru-hara di sebuah negeri. Efek buruknya tertumpahnya darah tanpa hak, ya. Dan perkara darah ini perkara nyawa manusia dalam Islam bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita jelaskan kemarin, diri kita ini bukan milik kita, diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menggunakan diri kita di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini bukan milik kita, milik Allah. Ya. Dan perkara nyawa manusia adalah sebuah perkara yang berat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membacakan beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis pada kesempatan sebelumnya. Kita lanjutkan hadis-hadis yang beliau bawakan tentang hal ini, agungnya perkara membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Walahuma 'anil Miqdad qultu ya Rasul qultu. Dan diriwayatkan oleh keduanya, yakni diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Miqdad, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita in iltaqaitu ana wa rajulun minal kuffar. Bagaimana menurutmu apabila aku bertemu dengan orang kafir, faktatalna, dalam sebuah peperangan, kemudian faktatalna, kemudian kita terlibat perkelahian dalam peperangan tersebut. Fadaraba ihda yadayya bisayf faqata'aha. Kemudian dia berhasil memotong satu tanganku dengan pedangnya. Tsumma ladha minni bi syajaratin faqala aslamtu lillah. Kemudian walaupun sudah terpotong tangannya oleh pedang, ternyata beliaunya masih bisa untuk bertahan dan kemudian masih bisa untuk melawan, sampai akhirnya terdesaklah orang kafir itu dan dia berlindung di sebuah pohon dan dia mengatakan aslamtu lillah, aku beriman kepada Allah, aku berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang kafir itu, aqataltuhu atau aqtuluhu, apakah aku boleh membunuhnya dalam kondisi demikian? Kata Miqdad bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, la taqtulhu, jangan bunuh dia. Fa innaka in qataltahu, sungguhnya jika engkau membunuh dia, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Dia, orang kafir itu berada pada posisimu sebelum engkau membunuhnya. Wa anta bimanzilatihi qabla ay yaqula kalimatahu allati qalaha. Dan engkau wahai Miqdad berada pada posisinya sebelum dia mengucapkan kalimat yang tadi dikatakannya, yakni aslamtu lillah, saya beriman atau saya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan agungnya nyawa, wabil khusus seorang muslim. Ya. Sehingga Nabi SAW dalam kondisi yang diceritakan oleh Miqdad, dia berperang, kemudian dengan orang kafir, tangan dia dipotong, berhasil dipotong ditebas oleh tangannya Miqdad ini, berhasil ditebas oleh orang kafir tersebut sampai putus.
Namun ternyata akhirnya berhasil melawan kembali, dan kemudian ketika sudah terdesak orang kafir itu, dia mengatakan, aslamtu lillah, saya berislam kepada Allah. Boleh nggak dibunuh yang kayak gini? Terusin nggak dibunuhnya ya Rasulullah, kata Mikdad. Ini pertanyaan Mikdad kepada beliau. Kata Nabi, jangan dibunuh. Dia sudah Islam. Kalau kamu membunuhnya, kata Rasulullah, kalau kamu membunuhnya, maka dia berada di posisimu sebelum engkau membunuhnya. Maksudnya apa? Dia haram darahnya sudah. Sebelum engkau membunuhnya, haram darahnya. Haram darah Mikdad juga haram. Ini bukan kemudian jadi kafir Mikdadnya. Enggak, yang dimaksud dalam hadis ini adalah bagaimana status darahnya orang tersebut. Kalau engkau membunuhnya, dia itu haram darahnya. Dia itu ada di posisimu sebelum engkau membunuhnya. Atau dia itu berada di posisimu sebelum kau membunuhnya. Ya, ini sebagaimana si Mikdad ini haram darahnya, begitulah kondisi orang itu haram darahnya, karena dia sudah berislam. Ya. Dan kamu, wahai Mikdad, kata Nabi, berada di posisinya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat aslamtu lillah, saya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bukan jadi kafir Mikdadnya, tapi dia jadi halal darahnya. Dari sisi dia membunuh seorang muslim, sehingga dia berhak untuk dikisos. Ya, si Mikdad menjadi boleh untuk dikisos. Kamu berada pada posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat itu. Sebelum mengucapkan kalimat aslamtu lillah, orang kafir harbi yang dalam peperangan halal darahnya. Dan karena memang dalam peperangan. Ya. Nah, posisimu itu kalau kamu bunuh seperti itu nanti bisa jadi halal darahnya, karena kamu bisa terkena hukuman qisas karena membunuh seorang muslim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya ya atau agungnya perkara nyawa manusia dalam Islam, ya. Sehingga seseorang yang baru masuk Islam dan kemudian ada yang mendolimi nyawa dia berhak diqisas walaupun baru sesaat dia masuk Islam. Bahkan dalam kondisi ini, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, mungkin saja ya Mikdad itu, sebagaimana itu juga ada hadis yang lain yang bahkan itu dilakukan oleh sahabat yang lain. Mungkin saja dia punya sangkaan, ini orang masuk Islamnya pura-pura ini. Kenapa? Karena dia sudah terdesak. Ketika dia sudah terdesak, dia mengatakan aslamtu lillah. Ya, ada kemungkinan itu ada, tapi Nabi SAW tetap melarang untuk membunuh, karena yang diambil dalam Islam itu zahirnya, niat hati orang nggak ada yang tahu. Mungkin ada seperti itu, mungkin niatnya mengatakan saya berislam itu karena ingin menyelamatkan dirinya, tapi niat orang tidak ada yang tahu. Ya, maka dalam yang seperti ini Nabi SAW tetap larang, dan ini menunjukkan besarnya nyawa seorang muslim. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara yang benar. Ada memang di sana ya syariat-syariat yang sampai hukumannya adalah menghilangkan nyawa karena perkara-perkara berat yang dilakukannya, ada. Tapi di luar itu tidak boleh seorang itu mengganggu darah orang lain, mengganggu nyawa orang lain, mendolimi nyawa orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain dari hadis ini adalah diantaranya para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang hendak masuk Islam itu tidak mesti membaca dua kalimat syahadat secara letterlek gitu ya. Dia boleh membaca dua kalimat syahadat baik ya, atau boleh membaca artinya, atau boleh menyebutkan dengan yang semakna dengan itu, sebagaimana hadis ini. Aslamtu lillah, saya berislam. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Yang penting diiringi juga dengan hatinya, ya, yang mengetahui dan meyakini konsekuensi dua kalimat syahadat tersebut secara umum. Karena orang masuk Islam mungkin ilmunya masih terbatas, sehingga yang dia tahu secara umumnya bahwa ketika saya jadi seorang muslim, saya enggak boleh menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya harus mengikuti petunjuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang meyakini demikian dan mengucapkannya dengan berbagai macam versinya, dalam bahasa Arab kah, dalam bahasa Indonesia kah, dalam bahasa Jawa kah, atau sekedar seperti ini, aslamtu lillah, amantu billah wa rasuli, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sah keislamannya. Ya, diiringi hatinya yang kemudian memang benar-benar meyakini hal tersebut secara umum. Karena mungkin orang yang baru masuk Islam nggak tahu, oh ternyata yang ini nggak boleh, ternyata ini kesyirikan. Tapi secara umum dia tunduk bahwa dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak pada selainnya. Oh ternyata ini syariat Nabi SAW. Sebelumnya dia nggak tahu misalnya. Tapi secara umum dia tunduk bahwa dia dalam beribadah mengikuti tuntunan yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Maka sah keislaman seorang yang mungkin belum dua kalimat syahadat yang keluar dari mulutnya, tapi saya berislam, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sah. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah, jika kita mendapatkan seorang yang memang dia ingin masuk Islam, baiknya yang terbaik itu disegerakan, ya. Tidak usah menunggu hari Jumat. Ya, orang kadang-kadang menunggu hari Jumat deh. Kenapa? Biar syahadatnya setelah sholat Jumat, nggak usah. Ya. Kalau dia memang sudah yakin mau masuk Islam, maka syahadat saat itu juga, dan ketika itu Islamnya sah. Adapun nanti misalnya Jumatan mau syahadat di depan orang banyak, boleh. Ya, kemudian mungkin ada pencatatan dari lembaga tertentu atau lembaga KUA dan lain sebagainya, sehingga dia disebutkan masuk Islam di hadapan jamaah masjid tanggal sekian. Tapi secara hakikinya, secara realitanya, orang itu ketika dia sudah yakin, ya, seorang yang tadinya agamanya non muslim, kemudian dia yakin dan dia ingin masuk ke dalam Islam, yang terbaik adalah dipercepat. Ya, syahadatnya dipercepat. Kenapa? Karena nggak tahu nasib dia selama dari waktu itu sampai nunggu Jumatan misalnya, atau sampai nunggu sholat jamaah gimana, kita nggak tahu. Jangan-jangan setelah itu ketabrak meninggal. Kalau dia sudah syahadat, mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah bagi dia. Ya. Jangan-jangan setelah itu mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dengan cara yang kita tidak tahu. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah mengikrarkan keislamannya, maka mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah. Walaupun dia belum sholat, walaupun dia belum zakat, walaupun dia belum beramal dengan amalan Islam yang lainnya, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti itu. Jadi kalau kita punya teman, punya kawan, punya saudara atau siapapun juga yang ada keinginan masuk Islam, kita ajarkan konsep agama kita dengan baik, ibadah-ibadahnya bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban orang tersebut. Kemudian setelah dia yakin, segera ucapkan dua kalimat syahadat. Tidak perlu menunggu dipersaksikan orang banyak. Kalau dipersaksikan boleh, ya. Seperti itu. Hadirin dirahmati Allah, demikian pula dalam hadis ini, ya, terdapat di antaranya keutamaan sahabat Rasulullah yang mereka bisa bertanya dalam urusan-urusan agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan itu menjadi ilmu bagi kita, dan itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya bukanlah kemauan atau hawa nafsu beliau sendiri yang disampaikan, tapi sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, jadi jawaban-jawaban yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang selanjutnya yang menjelaskan kepada kita betapa besarnya urusan nyawa umat Islam ini. Tidak boleh sembarangan, ya, mengambil nyawa umat Islam ini, mengambil nyawa sesama muslim, menzalimi nyawa sesama muslim tanpa alasan yang jelas. Hadis selanjutnya menjelaskan, kalau tadi Mikdad bertanya, seandainya demikian maka bagaimana ya Rasulullah? Maka hadis selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini menjelaskan
kejadian yang sesungguhnya yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Walahuma, dan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqat min Juhainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami dalam sebuah peperangan di daerah Huraqat, di daerah dekat Juhainah, sebuah daerah di dekat Madinah. Mengutus untuk berperang. Fasabbahna al-qaum, maka pagi-pagi kami sudah sampai di tempat kaum yang hendak kami perangi tersebut. Fahazamnahum, maka kami pun menggempur mereka di pagi hari itu. Falahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum, maka aku dan seorang ansar bertemu dengan salah seorang dari mereka, orang yang diperangi ini. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah, ketika kami sudah menyergapnya, kata Usamah bin Zaid, dia mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari fata'antuhu birumhi, orang Ansar yang bersamaku ini menahan tangannya, enggak melanjutkan, sudah disergap padahal, sudah hampir tinggal dieksekusi. Fata'antuhu birumhi, aku, kata Usamah bin Zaid, aku teruskan saja untuk dengan tebasanku untuk membunuhnya. Faqataltuhu, aku pun membunuhnya, kata Usamah bin Zaid. Falamma qadimna balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah sampai di Madinah, hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Faqal, Nabi SAW bersabda, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Rasulullah SAW menghardik Usamah, marah kepada Usamah, bukan senang. Ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wahai Usamah? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidan, kata Usamah, ya Rasulullah, dia itu ngomong la ilaha illallah hanya sekedar ingin berlindung semata agar tidak dibunuh, ya Rasulullah. Faqala, apa kata Nabi SAW? Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, jawaban yang sama dari Nabi SAW. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Bahkan kata Usamah, famazala yukarriruha alayya, Nabi terus ngulang-ngulang ucapan itu. Dan itu tentunya dalam tanda kutip teror psikis, ya, orang kalau diulang-ulang ucapan sambil marah begitu, teror psikis bagi dia. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah engkau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang oleh Nabi SAW, kata Usamah. Bahkan kata Usamah, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, sampai aku berangan-angan saya itu belum masuk Islam sebelum itu, kata Usamah. Karena harapan Usamah kalau belum masuk Islam, Nabi SAW akan memberikan udzur karena nggak tahu gitu. Usamah sudah lama masuk Islamnya. Sampai saya berangan-angan, kata Usamah, saya baru masuk Islam ketika itu. Sehingga Nabi SAW memaafkan saya, memberikan udzur pada saya. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain yang diriwayatkan Imam Muslim, annahu qala, Nabi SAW mengatakan, afala syafaqta an qalbihi, kenapa kamu enggak belah saja dadanya sehingga tahu itu orang itu benar atau enggak. Tentunya itu bukan perintah, ya. Ya udah saya belah dadanya Rasulullah, bukan. Tapi maksudnya itu Nabi SAW niat itu orang yang enggak tahu kita niat itu. Niat yang ada di hati orang itu kita enggak tahu. Kenapa enggak engkau belah saja dadanya, kata Rasulullah. Wali Muslim annahu qala, dan dalam riwayat Muslim disebutkan pula bahwa Usamah mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah tolong mintakan ampun untuk saya. Faqal kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, kata Nabi SAW ketika Usamah minta ampun hal tersebut, justru menanya balik, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, apa yang mau engkau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah kalau itu datang di hari kiamat menuntutmu, wahai Usamah.
Ya, hadis-hadis ini yang awal diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beberapa lafal tambahan lainnya ada dalam riwayat Imam Muslim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti hadis-hadis sebelumnya. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita agungnya urusan nyawa, wabil khusus nyawa umat Islam. Ya, wabil khusus nyawa seorang muslim atau bahkan secara umum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada nyawa seorang muslim dikorbankan, dihilangkan tanpa alasan yang benar. Bahkan sahabat yang dimarahi bukan main-main, sahabat Usamah bin Zaid. Ya, Zaid anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah orang yang dicintai Rasulullah, bekas budaknya Rasulullah SAW, orang yang awal masuk Islam. Usamah anaknya, ya, juga orang yang dicintai Rasulullah SAW sebenarnya. Tapi dalam momen ini beliau marah besar kepada Usamah. Sampai beliau mengatakan demikian, apakah engkau diulang-ulang sama Nabi? Apakah engkau membunuh jiwa yang mengatakan la ilaha illallah? Kenapa tidak engkau belah dada, tidak engkau belah saja dadanya orang itu untuk memastikan apakah dia ikhlas atau enggak dalam mengatakan la ilaha illallah? Bahkan ketika dimintakan untuk memohon ampun kepada Allah, Nabi SAW justru balik bertanya, apa yang mau engkau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah kalau nanti hari kiamat dia datang untuk menggugat dirimu karena engkau telah membunuh orang yang mengatakannya. Ya. Ini sangat besar sekali urusan nyawa orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan dengan benar. Ya, nyawa seorang muslim. Ya, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara tersebut. Demikian pula hadis ini menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah, besarnya kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang agung yang dengan itu terjaga darah dan kehormatan seorang. Ya, dan kalimat tersebut bisa menjadi kebaikan bagi kita di hari kiamat atau keburukan bagi kita di hari kiamat. Menjadi keburukan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, mungkin dia menuntut orang-orang yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan kepada Usamah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa menjadi keburukan, hujjatun laka aw alaika. Hujjah yang bisa membela kita atau bahkan bisa menuntut kita karena kita sudah mendoliminya. Di sisi lain dia bisa menjadi hujjah yang membela kita. Hadis lain Nabi SAW pernah menceritakan seorang yang ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan buku keburukan-keburukan dia. Ada 99 buku amal keburukan dia, dan setiap bukunya catatan keburukannya sejauh mata memandang. Ada 99 buku keburukannya. Sudah gemetar orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mengakui dosa-dosanya. Iya, itu dosa-dosa saya ya Allah. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia gemetar. Ya sudah, dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan buku tersebut di atas mizan, di atas timbangan. Karena yang ditimbang di hari kiamat itu berdasarkan hadis-hadis yang ada, para ulama menjelaskan bisa jadi amalnya. Amal manusia akan dikonversi dalam bentuk sesuatu yang bisa ditimbang. Bagaimana kok bisa? Ya bisa, itu urusan Allah, mudah bagi Allah. Bisa jadi buku catatannya, sebagaimana dalam hadis ini. Bisa jadi badannya seseorang. Ya, bisa jadi badannya seseorang, sebagaimana banyak hadis menyebutkan demikian. Maka orang ini 99 bukunya sudah gemeter dia, sudah takut dia. Ditimbang keburukan dia, tentunya menjadi keburukan yang sangat berat. Namun ternyata ada satu kebaikan yang dia lakukan, terwujud dalam sebuah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Satu kartu ini ditaruh di timbangan keburukan dia, di timbangan kebaikan dia. Apa yang terjadi? Satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ini ternyata lebih berat dari buku-buku dia yang isinya keburukan-keburukan dia. Dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Ya, agungnya kalimat la ilaha illallah. Dia bisa menjadi penuntut seorang di hari kiamat nanti
sehingga memberatkan dosanya, memberatkan hukumannya, atau sebaliknya dia bisa menjadi pembela seseorang di hari kiamat nanti sehingga dia bisa masuk surga karena kalimat tersebut, karena kalimat la ilaha illallah. Pelajaran lain dari hadis ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, bahwa dalam Islam itu secara umum hukuman itu atau hukum itu dilihat dari zahirnya. Adapun perkara hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu zahirnya bagaimana, itulah yang dihukumi perkara manusia. Ya, zahirnya bagaimana, itulah perkara yang dihukumi dari manusia. Adapun bagaimana batinnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini, Nabi SAW tidak melihat apakah dia berlindung ataukah dia dalam rangka apa. Ketika dia sudah berislam, ketika dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka sudah terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, tidak boleh diperlakukan dengan zalim oleh sesama kaum muslimin. Pelajaran dari hadis ini bahwa terkadang Nabi SAW marah kepada sahabatnya, ya, marah kepada sahabatnya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, ya, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Terkadang Nabi SAW memberikan udzur kepada mereka dalam hal yang mereka tidak mengetahuinya, dalam hal mereka misalnya orang-orang yang baru masuk Islam, ya, tapi terkadang marah kepada sahabat yang sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, maka ini menunjukkan bahwa kemarahan dengan orang yang sudah dekat itu bukan berarti kebencian, begitu ya. Bahkan kadang-kadang kecintaan. Karena marahnya seseorang karena cinta kepadanya adalah tidak marah karena tidak ingin dia terjerumus ke dalam sebuah keburukan, begitu. Sebagaimana seorang orang tua marahi anaknya karena anaknya melakukan sebuah keburukan yang membahayakan dia atau membahayakan orang lain, maka dimarahi anaknya. Besok jangan begitu lagi, kamu jangan begitu lagi, seperti itu, jangan diulangi, minta maaf kalau dia mungkin berbuat salah misalnya, sambil agak emosi kepada anaknya. Tujuannya apa? Agar anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang seperti itu di kemudian hari, dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Maka demikian pula Nabi SAW marah kepada Usamah ini bukan berarti Nabi SAW membenci Usamah bin Zaid, ya. Bahkan Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada Usamah bin Zaid. Dan demikianlah Usamah pun menjadi orang yang mengambil pelajaran dari marahnya Rasulullah. Sampai diriwayatkan hadis ini kepada kita karena beliau teringat terus dengan kemarahan Nabi SAW kepada beliau. Sampai beliau mengatakan, saya berangan-angan waktu itu saya baru masuk Islam, sehingga diberi uzur oleh Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian pelajaran dari hadis ini diantaranya adalah teladan Rasulullah SAW bahwa marahnya beliau adalah marah karena Allah. Ya. Marah ini apabila marahnya marah karena Allah adalah sebuah kebaikan. Namun jika tidak adalah sebuah sifat yang tidak baik. Seorang pemarah, orang yang sifatnya suka marah-marah itu tidak baik. Nabi SAW pernah ketika Nabi SAW dimintakan nasihat, Nabi mengatakan la taqdab, la taqdab, la taqdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah sama 3 kali. Jangan jadi orang yang pemarah. Tapi marah karena yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebaikan, bahkan berpahala. Marah ketika syariat Allah dilanggar, kita marah, kita kesel, adalah sebuah kebaikan. Marah ketika agama Allah Subhanahu wa taala didustakan, syariat Allah didustakan misalnya, kita marah, kita kesel, ini adalah sebuah kebaikan. Dan Nabi SAW demikian, marahnya beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak, kalau kita baca sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi SAW, dalam banyak kesempatan beliau dicaci maki, beliau bahkan disakiti. Secara personal beliau tidak marah, bahkan beliau memaafkan, ya, bahkan beliau mengampuni. Namun ketika yang dilanggar, ketika yang direcehkan, ketika yang diremehkan, ketika yang didustakan adalah syariat Allah, adalah aturan Allah, maka marah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini marah yang terpuji, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ini hadis yang selanjutnya yang beliau sampaikan yang menunjukkan kepada kita besarnya atau agungnya nyawa seorang muslim dan besarnya dosa untuk membunuh seorang muslim tersebut. Hadis yang selanjutnya yang terakhir dalam bab ini walil Bukhari anil Ibnu Umar marfu'an, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam urusan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Seorang muslim senantiasa berada dalam kelapangan dalam urusan agamanya. Apa maksudnya lapang dalam urusan agamanya? Para ulama menjelaskan maksudnya lapang dalam urusan agamanya yaitu dia bisa jadi akan diampuni dosa-dosanya. Ya, dia bisa jadi mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam urusan agamanya, akan diampuni dosa-dosanya, mudah dalam menjalankan urusan-urusan agamanya seperti itu. Selama kata Nabi SAW dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia menumpahkan bisa hilang fushatun min dinihi, kelapangan dalam urusan agama ini. Kenapa demikian? Karena yang pertama, para ulama menjelaskan tentang hadis ini, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sangat besar, ancaman hukumannya sangat besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia nyawa diancam, bisa terancam nyawa orang tersebut, yaitu dengan jalan kisos, ya. Harus dibunuh ulang. Dia dibunuh lagi, ya, sebagai balasan atas apa yang dia lakukan. Di akhirat nanti besar balasannya. Kita sudah sebutkan kemarin, Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ya ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, hukumannya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan waktunya yang sangat lama hukuman ini, sampai disebut oleh Allah seakan-akan seperti kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka dan melaknat dia, menjauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa lahum adzabun adzim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah. Ya, hukuman-hukuman yang berat di akhirat dan hukuman yang berat di dunia. Karenanya ketika seseorang melakukan dosa ini, dia kehilangan kelapangan dalam beragama. Karena itu akan menjadi beban pikiran dia terus. Ya, akan menjadi beban pikiran dia terus. Dan yang kedua, kita sudah jelaskan juga sebenarnya kemarin bahwa dosa sesama manusia itu bisa terampuni secara full apabila seseorang itu minta dihalalkan kepada manusia yang dia bersalah. Kita menzalimi manusia hartanya, kita bisa minta maaf sama dia. Untuk taubat dengan taubatan nasuha, kita harus minta maaf sama dia diantaranya. Saya pernah ngambil hartamu, saya mau balikin tapi nggak punya duit, saya utang dulu deh, saya akan balikan satu-satu, tapi tolong maafkan saya. Ketika sudah begitu, itulah taubatan nasuha. Kita pernah menzalimi kehormatan seseorang, saya pernah mencaci maki kamu dulu, mohon maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya, saya nggak akan mengulangi dan seterusnya. Ketika orang itu memaafkan, sudah selesai, taubatan nasuha di situ. Tapi dosa pembunuhan nggak bisa begitu. Saya sudah membunuh kamu, tolong maafkan saya. Nggak bisa. Dia nggak bisa jawab lagi karena dia sudah dibunuh, sudah mati. Maka dia kehilangan fushatun fi dinihi, kehilangan kelapangan dalam beragamanya. Karena nanti urusannya di akhirat, ketemunya di akhirat. Hatta dia misalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar orang ini benar-benar bertaubat kepada Allah, tetap nanti urusannya dibawa sampai akhirat. Ya. Walaupun apakah seorang pembunuh ini nggak bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, bisa.
asal dia benar-benar bertaubat. Dan yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar hatinya bertaubat kepada Allah. Terus gimana menyelesaikan haknya nanti di akhirat? Kalau memang dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan yang banyak pada orang yang dizalimi sampai dia ridha. Ya, begitu mekanismenya, begitu ya. Intinya keridhaan dia di akhirat nanti. Kalau orang ini benar taubatan nasuha, nanti orang yang dizalimi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak sampai dia ridha. Ya udahlah, akhirnya saya maafkan. Ya, akhirnya dimaafkan orang tersebut karena Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada orang yang dizalimi tadi. Ya, maka dan begitu juga dalam dosa kezaliman yang lain, kalau pelakunya taubatnya benar taubatan nasuha, ya. Namun ketika dia ingin minta maaf, misalnya pernah mengambil harta orang lain, mau minta maaf, mau balikin, cuman nggak tahu orangnya sudah di mana sekarang. Ahli warisnya juga nggak tahu sudah di mana sekarang, sudah lost kontak sama kita, sama sekali kita nggak tahu. Kalau urusan harta kita bisa menyedekahkan. Ya. Kita dulu pernah mendolimi harta dia, misalnya 100.000, 200.000, kita sedekahkan atas nama dia sebanyak harta yang kita pernah dolimi tersebut. Kalau kita nggak tahu tempat dia sekarang di mana, ahli warisnya juga nggak tahu di mana, masih hidup atau tidak, gitu. Kita bisa sedekahkan 200.000 taruh ke masjid atas nama orang tersebut. Kalau kehormatan kita juga nggak bisa ketemu tadi taubatan nasuha benar-benar. Nanti di akhirat Allah akan berikan keridhaan pada dia sehingga dia memaafkan kita. Termasuk diantaranya dosa membunuh ini. Tapi tetap orang ini akan sampai ke akhirat. Dosa dia membunuh ini akan sampai ke akhirat sehingga dia tidak merasakan kelapangan dalam urusan agamanya. Ya, maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, orang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam urusan agamanya selama dia tidak mengalirkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengalirkan darah yang diharamkan oleh Allah, bisa sempit dalam urusan agama dia. Dari sisi tadi, hukuman dosa membunuh ini sangat besar, dan yang kedua, taubat nasuhanya susah karena yang dizalimi sudah tidak ada. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang beliau bawakan dalam bab ta'zim qatli nafsi allati haramallahu illa bil haq, agungnya atau besarnya urusan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, hadis-hadis yang beliau bawakan menunjukkan pada kita ya tentang besarnya perkara ini, dan ini bukan perkara nyawa manusia, ini bukan perkara yang sembarangan. Ya, dalam Islam diatnya, kalaupun dimaafkan oleh ahli warisnya, diatnya itu 100 ekor unta. 100 ekor unta untuk minta maaf, gitu ya. Atau kalau mau dibebaskan, bebaskan boleh. Tapi kalau mau dituntut bisa sampai 100 ekor unta. Kalau satu unta itu harganya berapa? Katakanlah 20 juta, ya, harga sapi ya katakanlah sama, bahkan lebih tinggi lagi harusnya. Berarti sekitar 20 juta dikalikan 100, sekitar 2 miliar, ya, untuk diatnya seorang muslim. Subhanallah, besar sekali. Bukan urusan yang mudah menghilangkan nyawa dalam agama kita ini. Ya. Maka jangan sampai kita tadi terlibat, atau kemudian jangan sampai kita masuk dalam dosa-dosa yang bisa mengantarkan pada ini percekcokan, perkelahian dan lain sebagainya. Kita lapangkan dada kita dan kita berlindung kepada Allah dari kita terzalimi nyawa kita dengan jalan yang tidak benar. Dan kemudian nanti selanjutnya beliau akan masih masuk lagi kepada bab fitnah, karena beliau masukkan bab ini dalam bab fitnah karena efek besar dari fitnah yang terjadi itu diantaranya adalah hilangnya nyawa seseorang tanpa alasan yang benar. Selanjutnya yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang, takfirus sawar fil fitan, ikut-ikut menghitamkan fitnah, ya, yaitu sebuah dosa besar atau sebuah hal yang salah, ikut-ikut dalam menghitamkan fitnah, artinya ikut-ikut dalam fitnah, memperbanyak orang-orang
yang melakukan fitnah, yang melakukan kegiatan huru-hara. Ini sebuah hal yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar bagaimanapun kondisinya, dan memberikan taufik pada kita untuk bisa beramal dengan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita istiqomah di atas hal tersebut, dan mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.